Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kita Museum Story. Pada episode kali ini, kita akan mengunjungi kota tempat kelahiran salah satu pendiri bangsa Indonesia, yaitu Bung Karno. Seperti kalian tahu, bulan Juni dikenal sebagai bulannya Bung Karno, di mana presiden pertama kita ini lahir dan wafat di bulan Juni di kota Blitar, Jawa Timur. Pagi-pagi buta, pukul 4 pagi kita berangkat menuju ke stasiun Waru untuk menaiki komuter lain Penataran tujuan akhir kota Blitar. Tepat jam setengah 5, tim MS sampai di stasiun Waru yang terletak di Jalan Raya Waru, Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sembari nunggu kereta kita datang, tim MS nyempatin sholat subuh dan nyantai menghirup udara segar di pagi hari. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya datang juga. Jam 4 lebih 45 menit, kereta komuter lain Penataran yang bakal kita tumpangin datang. Tiket kereta api komuter lain Penataran ini murah banget, 15.000 untuk satu kali perjalanan berangkat. Jadi, total sekitar 30.000 kalau sekalian dengan tiket pulangnya. Perjalanan ke Blitar akan kita tempuh selama 4 jam 21 menit dengan jarak kira-kira 156 km dari stasiun Waru. Selama perjalanan kita akan melewati beberapa kota di antaranya Sidoarjo dan Malang. Pukul 5 tepat, kereta komuter lain Penataran akhirnya berangkat dengan tujuan akhir kota Blitar. Komuter lain Penataran ini terdiri dari 7 gerbong. 6 diantaranya adalah gerbong penumpang dan satu lagi untuk restorasi. Perjalanan panjang ini dibilang anti bosan. Kamu akan disuguhkan pemandangan matahari terbit, hamparan sawah yang luas, hingga padatnya jalanan kota. Kita sempat berhenti sedikit lama di stasiun Wonokerto Pasuruan karena ada silang dengan kereta api Arjuna Express tujuan Surabaya Malang. Lanjutin perjalanan, di bagian sebelah kanan kamu bakal ngelihat pemandangan indah dari Gunung Arjuna. Paduan warna langit dan gunung sangat memanjakan mata. Nikmatnya perjalanan ke kota Blitar yang ditemani dengan kehangatan matahari pagi dan suara deruan roda kereta api membuat kita tenggelam dengan kenyamanannya. Dingin sepinya situasi gerbong dan kurangnya jam istirahat bagi kami tak sadar membuat kita terlelap hingga sampai di kota tujuan. Setelah perjalanan panjang, kita akhirnya sampai di stasiun Kota Blitar tepat pukul 9.20 pagi. Dari stasiun, kita akan langsung berjalan menempuh 3,2 km menuju ke makam Bung Karno dengan melewati beberapa ikon Kota Blitar. Seperti kali ini, kalian bisa melihat alun-alun Kota Blitar di Jalan Merdeka. Alun-alun Kota Blitar ini dikelilingi oleh pohon beringin. Tepat di bagian selatan alun-alun, kamu bakal melihat Taman Pecut dengan monumen yang menampilkan tangan yang sedang memegang pecut. Menurut warga sekitar, ikon pecut ini merupakan pusaka dari Bupati Blitar yang ketiga, Kanjeng Pangeran Sosro Hadinegoro. Kami lanjut berjalan hingga sampai di kawasan wisata Blitar di Jalan Insinyur Soekarno. Di bagian kanan kiri, kita bisa melihat berjajar toko-toko souvenir. Kamu bisa cari baju-baju Bung Karno di toko-toko ini loh. Setelah berjalan selama 1 jam, tibalah kita di makam Bung Karno di Jalan Insinyur Soekarno nomor 152 Kota Blitar. Kawasan makam ini terdiri dari beberapa tempat yang bisa kita jelajahi,
Salah satunya adalah perpustakaan dan Museum Bung Karno. Di bagian depan, kamu akan disambut oleh Bung Karno yang sedang duduk dan baca buku. Jangan lupa untuk kasih salam dulu nih, pegang kakinya biar nular semangatnya. Kawasan makam, perpustakaan, dan museum proklamator diresmikan oleh Presiden RI Megawati Soekarno Putri pada tanggal 3 Juli 2004. Kita mulai beranjak ke museum. Saat memasukinya, kamu akan melihat pemaparan secara singkat kisah hidup Soekarno, mulai dari dirinya lahir, kehidupan kecil, hingga saat dan pasca dirinya menjadi presiden. Di depannya, terdapat lukisan terkenal Bung Karno dengan bingkai kayu berwarna emas ukuran 1,5 kali 1,75 meter dan ditopang dengan penyangga besi. Banyak orang ingin mengunjungi museum ini karena penasaran dengan lukisan yang konon jantungnya bisa berdetak. Selain itu, seolah pandangan mata dari Bung Karno bisa mengikuti siapapun yang sedang memperhatikan lukisan ini. Selain lukisan dan kisah singkat kehidupan Soekarno, kamu juga bisa melihat barang milik Bung Karno seperti koper dan baju, uang seri dari tahun 1964, lukisan Bung Karno di Rengas Dengklok sebelum Indonesia merdeka, dan foto-foto Bung Karno dari muda hingga jadi presiden. Kemudian, kamu juga akan menyaksikan foto-foto kemesraan Bung Karno dengan istrinya Fatmawati yang juga dipamerkan di Museum Kota Blitar ini. Ternyata tak hanya dari Bung Karno saja yang dibahas. Kamu juga bisa mengetahui secara singkat tentang ayah dari Bung Karno, yakni Sukemi Sosrodihardjo. Raden Sukemi adalah ayah dari Bung Karno dan seorang guru di Surabaya. Dari buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat karya Cindy Adam, Raden Sukemi diangkat sebagai guru pada bulan Agustus 1898. Pria yang lahir pada tahun 1873 ini wafat pada tanggal 18 Mei 1945. Saat sebelumnya diminta oleh Bung Karno ke Jakarta untuk melihat cucu pertamanya, yakni Guntur Soekarno Putra. Puas melihat-lihat sejarah dan peninggalan Bung Karno, saatnya kita beranjak untuk nyekar ke makam. Dikenal dengan sebutan MBK, makam Bung Karno dibangun pada akhir tahun 1970-an dengan arsitektur khas Jawa, yakni joglo. Sebelum masuk makam, kamu harus menuju ke ruang pendaftaran pengunjung untuk mengisi buku tamu dan membayar biaya masuk sebesar Rp3.000 per orang. Terletak di bagian muka makam, kamu akan disambut kemegahan gapura yang juga berarsitektur Jawa. Saat sudah di dalam, kamu dilarang untuk makan, minum, dan merokok ya.
Wilayah makam ini nampak bersih dan terawat dengan beberapa pepohonan yang menghiasi bagian depan dan belakang makam. Di sebelah kanan, ada pendopo yang bisa kamu gunakan untuk duduk santai sembari menunggu antrian dengan peziarah lain. Atau, kamu bisa menunaikan ibadah sholat terlebih dahulu di musola yang terletak di bagian kiri makam. Makam Bung Karno bersandingan dengan sang ibu yakni Ida Ayu Nyomanrai dan ayahnya Sukemi Sastro Diharjo. Ada kisah unik setelah dibangunnya makam Bung Karno, tepatnya pada tahun 1977. Pemerintah memutuskan untuk membatasi adanya peziarah yang datang. Hal ini disebabkan karena antusias peziarah yang datang dan mengambil tanah dari makam. Kekhawatiran habisnya tanah makam dari Bung Karno inilah yang memaksa pemerintah setempat untuk mengambil kebijakan tersebut. Namun, saat kami berada di sana, tidak ada batasan seberapa lama kamu akan berziarah di MBK. Bahkan, saat kami berkunjung, asalkan tetap sopan, para petugas akan ikut mengarahkan dan mendampingi kita selama berada di kawasan makam. Terima kasih sudah menonton video edisi Bulan Bung Karno kali ini. Selanjutnya, kita akan beranjak ke salah satu lokasi bersejarah lain di Kota Blitar, yang tentunya tetap berhubungan dengan Presiden pertama Soekarno, yakni Istana Gebang. Konon, rumah masa kecil Bung Karno ini pernah ditawar hingga 90 miliar loh. Pengen tahu kisah lengkapnya? Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa.